Buat nanti murid-murid yang melihat podcast ini, pesan saya cuma satu ke kalian. Yang namanya hidup itu proses, oke? Hidup itu proses, gak ada yang instan. Jadi maksud saya seperti ini, kalian adanya aturan di sekolah ini taati saja, karena aturan di luar lingkungan sekolah setelah kalian lulus nanti itu lebih kejam, sehingga kalian nanti tidak kaget saat kalian sudah lulus. Kalian kaget tidak, kalian bisa menghadapi itu semua. Dan ingat, saya yakin bahwa sebenarnya saya pernah ngomong pada satu pacaran, yaitu kenapa huruf A lebih dulu daripada huruf B? Ya, B, A dengan B. Karena adab lebih dulu diutamakan daripada berilmu. Itu pesan saya untuk peserta di SMK 1 Trawulan. Yoi, kembali lagi di Jamkos atau Jam Kosong, di mana otak istirahat tapi mulut tetap bicara. Kita ngobrolin apa aja dari yang gak penting sampai yang gak paling penting. Oke, tanpa lama-lama di sini bareng aku Nita Melia Ananta, kita akan ngobrol bersama salah satu guru yang ada di SMK Negeri 1 Trawulan dengan tema pembahasan peran guru yang ada di lingkungan sekolah SMK. Halo Pak Paul, gimana nih kabarnya Pak Paul hari ini? Kabar saya baik sekali, luar biasa. Sehat selalu dan semoga tetap sehat. Alhamdulillah, semoga tetap sehat walafiat ya Pak Paul ya. Oke. Sebelum ke inti ya Pak ya, boleh dong perkenalin diri dulu Pak Paul kepada penonton setia yang ada di rumah Pak. Oke, ini tadi nama podcastnya apa? Jamkos. Oke. Yes. Ya, halo semuanya penonton Jamkos. Perkenalkan, nama saya Paul Manason Salah Simanjunta. Saya tinggal di Sidoarjo. Status beristri di dalam rumah. Kalau di luar rumah lajang. Gitu ya. Jadi kalau di rumah kan beristri nih. Ya. Kalau di luar nggak beristri, boleh dong saya. Jangan takut horor. Langsung saja ke inti ya Pak ya, biar Oke, nggak lama-lama nih. Kalau boleh tahu Pak Paul ditempatkan di SMK Negeri 1 Trawulan itu dari kapan sih Pak? Ya, saya kalau mulai mengajar di SMK Negeri 1 Trawulan ini sudah jalan 6 tahun. Mulai tahun 2019, tepatnya 1 Mei 2019, seperti itu. Peran Pak Paul di SMK Negeri 1 Trawulan itu sebagai guru Pak? Ya, sebagai guru, khususnya di guru produktif jurusan produksi dan siaran program televisi. Seperti itu. Awalnya dulu multimedia namanya, 2019. Kalau boleh tahu saat Pak Paul kuliah nih, apakah Pak Paul ambil jurusan pendidikan Pak? Nah, ini kalau menjelaskan sejarahnya, sebenarnya saya itu bukan asli guru. Maksudnya bukan asli guru itu, saya kuliah bukan ngambil jurusan keguruan atau pendidikan. Saya lulusan Brawijaya, jurusannya teknik informatika. Ya, jadi kenapa sekarang jadi guru? Ya kadung kecemplung, bahasanya seperti itu. Kecemplung. Tenggelam ya? Iya, tenggelam, betul. Jadi sekarang Bapak Paul di SMK Negeri 1 Trawulan menjadi apa nih? Yang pasti seperti pengangkatan 2019, sekarang saya menjadi guru produktif. Di satu sisi juga mendapat mandat dari Ibu Kepala Sekolah untuk membantu di Waka bidang kesiswaan, seperti itu. Kan tadi Pak Paul ambil jurusan pendidikan tuh Pak. Ragu gak sih atau ada tantangan sendiri gak sih ambil itu Pak? Awalnya pasti ragu. Awal pasti ragu. Kenapa ragu? Karena bukan basic pendidikan. Awal ragu, tapi seiring berjalannya waktu, keraguan itu akhirnya harus kita tantang balik. Seperti itu. Harus kita, bahasa kasarnya itu, kita berenang di dalam atau di suatu sungai. Kalau kita ragu, kita akan tenggelam. Ya udah, kita percaya diri aja, seperti itu.
Cara mengatasi keraguan atau tantangan itu, cara Pak Paul sendiri itu gimana sih? Tunjukin ke para penonton setia Jamkos ini, Pak. Oke, cara untuk yang namanya mengatasi keraguan. Hal yang paling utama adalah kalian harus percaya diri. Dengan kalian percaya diri, setiap rintangan, halangan yang ada di depan kalian, kalian pasti bisa lalui. Kalau kalian tidak percaya diri, saya yakin rintangan kecil apapun kalian sudah mengeluh. Dan otomatis untuk menghadapi tantangan besar berikutnya, kalian tidak akan lolos. Seperti itu. Jadi intinya jangan mengeluh itu ya. Mengeluh dan harus percaya diri. Percaya diri. Seperti itu. Kan tadi katanya Pak Paul nih, pertama kali di sini kan tahun 2016 ya? 19. Kesan pertama mengajar di SMK Trawulan itu gimana sih? Oke, kesan pertama. Satu kata. Apa tuh? Shock. Shock. Shocknya itu gimana? Shock. Kenapa shock? Saya lulus SMA saya 2014. Saya masuk ngajar 2019. Jadi cuma selisih 5 tahun. 5 tahun. Saya shocknya apa? Melihat perubahan adab dalam waktu 5 tahun. Maksudnya adab itu seperti apa? 2014 saya tahu pergaulan anak 2014 seperti apa. 2019 berubah 180 derajat. Perbedaannya itu gimana, Pak? Perbedaannya yang paling kontras adalah tata keramanya sangat berkurang. Padahal dalam waktu singkat hanya 5 tahun. Bedanya di SMK Negeri 1 Trawulan sama SMK lain itu beda nggak sih tata keramanya itu? Sebenarnya tiap sekolah saya yakin pasti memiliki yang namanya permasalahan terkait tata krama dari masing-masing peserta didik. Cuma mungkin yang membedakan antara sekolah SMK 1 Trawulan dengan yang lain adalah lingkungan yang memang saya yakin kok tata krama itu dibentuk karena lingkungan. Jadi kalau lingkungannya nggak mendukung, saya yakin tata kramanya pasti berkurang seperti itu. Dengar-dengar nih ya, Pak Paul itu menjadi guru produktif multimedia atau yang diganti sekarang PSBT itu ya Pak ya. Selain jadi guru produktif di sekolah, peran Bapak ini apa sih? Kalau peran saya sekarang ini adalah dipercayakan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk membantu wakil kepala sekolah khususnya di bidang kesiswaan seperti itu. Perasaan Pak Paul nih awal pertama mulai jadi waka kesiswaan ya Pak ya, itu gimana Pak perasaannya? Awal mula saya menjadi waka bidang kesiswaan, yang ingin saya program kerja saya setidaknya saya ingin membuat SMK 1 Trawulan ini lebih beradab peserta didiknya. Saya nggak mengejar prestasi yang harus juara nasional, juara tingkat kabupaten atau internasional, tidak. Saya pengen siswa sini itu setidaknya, oh ya SMK 1 Trawulan siswanya tertib, ramah, tahu tata krama. Itu aja utamanya. Itu yang mau saya rubah. Awal saya menjabat menjadi waka bidang kesiswaan seperti itu. Udah keubah nggak sih siswa-siswi itu? Kalau untuk berubah, yang namanya berubah kan nggak mungkin langsung cepat ya. Istilahnya berubah itu melalui yang namanya proses. Kalau menurut saya sebenarnya saya nggak bisa menilai bagaimana kinerja saya sendiri, tidak bisa. Tetapi nanti mungkin next time bisa ditanyakan ke guru lain atau mungkin murid lain atau mungkin alumni, apakah sudah ada perubahan khususnya di tata krama siswa yang dulu dengan yang sekarang seperti itu. Nah, kita ngomongin ketertiban nih Pak. Ya. Seberapa penting sih peran waka kesiswaan itu dalam ketertiban itu sendiri Pak? Oke, jadi waka kesiswaan itu sendiri kan berarti membidangi terkait siswa peserta didik ya. Iya. Otomatis di waka kesiswaan itu kita membuat yang namanya suatu aturan atau tata tertib di lingkungan sekolah, yang dimana tata tertib itu tadi dibentuk sesuai dengan program kerja yang saya miliki, yaitu terkait tata krama tadi. Jadi apakah penting? Sangat penting sekali. Dengan adanya tata tertib itu atau aturan itu, sehingga peserta didik tahu mana larangan, mana yang diizinkan oleh pihak sekolah,
dalam melakukan atau selama bersekolah di sekolah ini, seperti itu. Tadi kata Pak Paul kan lulus di 2014 ya Pak ya? Ya, betul. Terus ngajarnya di 2019. 2019. Kalau dari pandangan Pak Paul, perbedaan zamannya Bapak sama zaman sekarang itu gimana Pak? Oke, kalau perbedaan yang pasti saya berbicara ke kuantitas. Maksudnya kuantitas itu kan berarti jumlah ya. Iya. Zaman saya apakah tidak ada siswa nakal? Ada. Apakah tidak ada siswa yang melanggar tata tertib sekolah? Ada. Tetapi dari seumpama 10 jari, Iya. hanya 2. Itu zaman 2014. Kalau zaman sekarang, kalau saya bilang 10 jari, siswa yang melanggar aturan ada 8. Hanya sisa 2 yang mentaati Peraturan. tertib atau aturan, seperti itu. Kalau boleh tahu arti penting kesiswaan itu apa Pak? Arti penting kesiswaan. Jadi selain kami mengerjakan yang namanya terkait aturan atau tata tertib, kesiswaan juga memiliki peran, yaitu sebagai orang yang merangkul peserta didik. Jadi kesiswaan itu bukan hanya sekedar siswa yang melanggar aturan kita berikan yang namanya pembelajaran biar dia mentaati aturan, bukan hanya sebatas itu, tetapi juga sebagai wadah bagaimana peserta didik yang mungkin memiliki keluh kesah, baik itu di bidang keluarganya dia, mungkin di bidang ekstranya dia, di bidang prestasinya dia, atau apapun itu yang terkait dengan peserta didik. Kami sebagai wadah yang bagaimana nanti membantu siswa tersebut kalau memiliki masalah, kita membantu untuk keluar dari masalah tersebut, seperti itu. Nah kan di podcast Jamkos ini menyediakan konsumsi nih Pak ya. Oh, iya. Daripada Iya, kita saya haus sih. Ya. monggo diminum dulu. Oke, Minum makanannya juga bisa siap. dimakan sambil berbincang-bincang ya Iya, Pak ya, siap. biar nggak kago Nggak atau deg-degan. Nah, enak. Gimana Pak rasanya, enak nggak? Enak. Ini produk siapa yang masak? Kebetulan ini beli Pak, gak di endorse jadi gak kita spill. Oh iya, saya kira masak sendiri, tapi ya bener sih, nggak mungkin masak sendiri. Iya gak mungkin karena terlalu rumit Iya, prosesnya. Betul. Ini boleh dicoba Pak, rasa coklat. Oh, coklat. Iya rasa coklat. Titit ya nanti disensor. Ini rasa apa tadi? Coklat. Coklat. Iya. Saya kira rasa yang pernah ada. Oh, itu rasa saya ke jenengan. Ya, dari murid kepada gurunya ya. Ya. Nah, Lanjut ya Pak ya, Iya, silakan sambil lanjut. makan-makan boleh. ini saya habiskan dulu boleh? Boleh. Saya habiskan dulu ya. Iya. Habiskan dulu ya pemirsa. Mau ya pemirsa agak. Jangan kaku Pak, seperti biasa Bapak mengajar di sekolah saja. Oke, boleh lanjut. Gimana? Apakah membentuk karakter siswa lebih sulit dari mengajar akademik Pak? Membentuk karakter siswa Siswa, lebih sulit daripada Mengajar akademik. akademik. Jawabannya ya. Seberapa sulit? Seberapa sulit? Sangat sulit sekali. Kenapa saya bilang sangat sulit sekali? Karena sekarang kita harus mengakui kalau saya bilang di negara ini saja ya, nggak usah berbicara dengan luar negeri, tidak. Di negara ini saja kita tidak kekurangan yang namanya orang. Ada pejabat, saya lupa namanya, mengatakan negara ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur. Jujur itu dengan yang namanya apa tadi? Karakter. Jadi sangat sulit sekali sekarang. Otomatis yang harus ditekankan sekarang kepada peserta didik atau generasi penerus bangsa adalah bukan hanya di akademiknya, tapi di karakternya, seperti itu. Menurut Pak Paul, gimana menanamkan nilai disiplin dan toleransi di diri kita itu gimana Pak? Oke, untuk menanamkan nilai disiplin dan toleransi, Iya. kuncinya satu, yaitu jikalau engkau menghargai orang lain, engkau pasti akan dihargai. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, jika engkau menghargai orang lain,
engkau pasti akan dihargai orang lain. Otomatis lakukanlah apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu, seperti itu. Ya? Iya. Setuju atau tidak pemirsa ini? Pasti setuju dong. Kata-katanya yang berbobot, singkat, padat, dan mudah diingat juga. Kita masuk ke tantangan Pak Paul nih. Wow. Jangan gitu dong. Ya. Tantangan terbesar Pak Paul nih. Jadi kesiswaan di SMK Negeri 1 Trawulan. Jelasin dong. Tantangan terbesar di bidang kesiswaan ya Iya. adalah bagaimana merubah mindset anak-anak atau peserta didik yang sebelumnya apa mauku Iya. atau istilah sakarepe dhewe, bahasa Jawanya sakarepe dhewe, Karpe dewe. menjadi orang yang seperti ini toh, yang benar seperti ini, sehingga nanti anak-anak saat lulus atau peserta lulus dari SMK 1 Trawulan ini paham, oh ya ternyata di sekolah dulu itu kita diajarkan yang namanya untuk masuk ke kehidupan setelah lulus dari sekolah, seperti itu. Cara menghadapi siswa yang kurang disiplin atau kurang belajar menurut Pak Paul itu gimana, Pak? Oke, cara yang pertama adalah kita melakukan yang namanya pendekatan dengan peserta didik yang bermasalah ini. Kita harus mengetahui latar belakang apa yang membuat peserta didik ini seperti ini. Nah, kita masuki, kita telusuri. Nah, lalu langkah selanjutnya apa? Kita harus bisa masuk ke dunianya. Dengan masuk ke dunianya, anak itu nanti akan terbuka kepada kita. Saat sudah terbuka, saat sudah nyaman dengan kita, dia akan bercerita. Dari situlah kita nanti bisa pelan-pelan untuk merubah mindset anak ini tadi. Oh, iya. Seperti itu. Nah, seumpama kalau mindsetku nih Pak yang belum terbuka, apakah Bapak mau masuk ke kehidupan saya? Sepertinya jangan. Kenapa tuh Pak? Danger. Langsung skip aja ya Pak itu. Iya. Mungkin agak tidak penting. Iya. Hal bangga apa yang Bapak dapatkan selama menjadi waka kesiswaan di SMK Negeri 1 Trawulan? Oke. Hal yang membanggakan ya. Iya. Hal yang membanggakan khususnya di bidang kesiswaan. Ternyata peserta didik ini sebenarnya masih bisa diarahkan. Masih bisa diarahkan, kuncinya cuma satu. Yaitu bagaimana seluruh elemen yang ada di sekolah ini saling berpegangan tangan erat untuk membentuk karakter peserta didik di sini. Bukan hanya 1-2 orang saja, tapi seluruh saling bergandeng tangan sehingga peserta didik ini nanti, saya yakin kok Trawulan ini kalau berada di jalur yang benar ya. Iya. 10 tahun lagi saya nggak tahu saya masih ngajar di sini atau tidak. Jadi ada kemungkinan ditempatkan di sekolah lain gitu Pak? Bisa juga ditempatkan, dan yang satu yang utama, ini terkait agamis ya pemirsa ya, bahwa umur tidak ada yang tahu. Masya Allah, Ya. semoga diberi umur yang panjang Nanti ya Pak mungkin ya. bisa dikasih efek di sini, saya ada gambar ininya ya, apa? Peri-peri gitu. Peri-peri kayak gitu ya. Tapi jangan yang tanduk ya. Nanti kayak saya iblis kalau tanduk ya. Jadi maksud saya gini, saya yakin 10 tahun SMK Negeri 1 Trawulan ini setidaknya bisa bersaing dengan bukan tingkat kecamatan, dengan kota Mojokerto. Oh iya. 10 tahun lagi. Nah dari tadi kan kita pembahasannya tantangan gitu kan Pak ya. Kalau boleh tahu ada nggak sih hal unik atau lucu yang Pak Paul temukan di SMK ini Pak? Oke, hal unik yang lucu adalah ini, boleh ya saya Boleh bicara dong. terbuka ya. Boleh. Saya pernah mergoki anak naik dari pagar belakang, celananya robek pas tengahnya karena ingin kabur dari sekolah. Itu hal paling lucu. Seniat itu ingin kabur dari sekolah. Alasan kabur itu kenapa Pak kalau boleh tahu? Alasan kabur mungkin dia ini ya, sekolah kita kan luas. Iya. Kurang lebih itu diukur itu 3,6 hektar. Mungkin dia pengen mengukur luas sekolah dengan cara naik pagar terus keliling, ngider.
berapa langkah kira-kira 3,6 hektar itu. Mungkin seperti itu peserta didik kita. Cara menghadapi hal unik itu gimana Pak Paul? Kalau saya kedapatan yang tadi yang robek, yang paling utama adalah saya suruh pulang dulu. Kalau saya langsung istilahnya panggil, kasihan. Mungkin malu. Iya, bukan hanya malu, celahnya udah robek. Saya takutnya kemana-mana nanti. Ya, seperti itu. Jadi istilahnya nanti cara menghadapinya adalah kita melakukan pendekatan. Lagi-lagi ke pendekatan ke peserta didik, yaitu peserta didik ini bagaimana? Oh ya ini salah, aku jangan ulangi lagi. Seperti itu. Pengalaman yang berkesan banget menurut Pak Paul selama di SMK Negeri 1 Trawulan itu apa sih Pak? Pengalaman berkesan. Berkesan adalah apa ya? Apa nggak punya pengalaman nih Pak yang berkesan di sini? Kalau pengalaman pasti ada, cuma yang berkesan itu apa ya? Ini sih, itu tadi mungkin yang celananya robek itu. Berkesan menurut saya baru ini menemui murid lari-larian sama guru, akhirnya sampai robek celananya seperti itu. Jadi momen itu yang paling berkesan menurut Pak Paul ya? Menurut saya berkesan sekali karena unik istilahnya, unik sekali anak-anak itu. Kita di akhir acara ya Pak, harapan. Sudah di akhir. Loh iya dong. Aduh, saya kira masih 1 jam lagi kita. Ya pegel Pak. Oh iya. Untuk harapan Pak Paul sebagai guru kesiswaan untuk masa depan SMK ini apa Pak? Oke, saya berbicara di sini bukan untuk masa depan SMK ya. Saya berbicaranya sekarang saya rubah sedikit, mungkin berbicara untuk masa depan peserta didik. Peserta didik. Ya, buat nanti murid-murid yang melihat podcast ini, pesan saya cuma satu ke kalian. Yang namanya hidup itu proses, oke? Hidup itu proses, nggak ada yang instan. Jadi maksud saya seperti ini. Kalian adanya aturan di sekolah ini, taati saja. Karena aturan di luar lingkungan sekolah setelah kalian lulus nanti, itu lebih kejam. Sehingga kalian nanti tidak kaget. Tidak kaget saat kalian sudah lulus, kalian kaget tidak. Kalian bisa menghadapi itu semua. Dan ingat, saya yakin bahwa kuncinya satu, saya pernah ngomong pada satu pacaran, yaitu kenapa huruf A lebih dulu daripada huruf B. Ya, B, A dengan B. Karena adab lebih dulu diutamakan daripada berilmu. Itu pesan saya untuk peserta di SMK 1 Trawulan. Nah, waktu sudah menandakan pukul siang ya Pak ya. Kita mau tutup dulu. Sudah. Oh ya, tutup. Jangan dong. Saya kira tutup. Terima kasih Pak Paul sudah sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini ya Pak ya, menemani saya di podcast kali ini. Ya. Semoga minggu depan sama Pak Paul lagi supaya enggak ya gitulah. Jadi terima kasih untuk para penonton setia Jamkos ya Pak ya. Siap. Nantikan Jamkos di minggu depan. Kita tutup ya Pak ya. Bye bye semuanya. Bye bye. Terima kasih.